Halo Sobat Ruki di seluruh Indonesia. Gimana kabar kalian semua? Ya, ini kita mulai ya sambil nunggu yang lainnya juga. Seneng banget aku bisa live lagi di Instagram Live, bersilaturahmi dengan kalian semua sambil kita diskusi. Halo, selamat bergabung Abang Reza Dwianto, Kak Reza yang juga Ruki, Kak Yeriko. Halo, selamat bergabung. Seneng banget aku hari ini bisa live IG dan ngobrol bareng dengan sobat Ruki semua dimanapun berada tentang indikasi geografis. Nah, jadi tema kita kali ini, karena tahun ini juga merupakan tahun indikasi geografis, jadi kita mengangkat tema mengenai indikasi geografis, kepastian hukum, dan peluang kemajuan ekonomi. Ya, ini narasumber kita juga sudah bergabung. Baik, jadi sambil saya mengundang narasumber, saya ngobrol dulu ya dengan sobat Ruki semua. Agak lama. Nah, semoga kali ini nggak lama ya. Baik, ya, sobat Ruki. Nah, ini sudah bergabung. Halo. Halo, apa Halo, kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak. Kayaknya baru kita berdua doang nih. Karena Iya nih. Bapak belum join ya. Sambil nunggu, ini Mas Yobi sudah diundang. Iya. Nah, sambil nunggu. Nah, ini sambil nunggu ya. Sama ini Kak Sopi Iya juga itu Mas sudah. Sofi juga udah join ya kayaknya. Nah, ini kenapa tidak bisa diterima ini? Waduh. Tadi kita sudah uji coba. Udah. Halo. Alhamdulillah. Hai, Wah, halo. halo. Apa kabar Kakak Sopi dan Kakak Yobi? Halo kakak semua. Udah nggak sih di bawah kakak? Ya, selamat bergabung juga untuk Sobat Ruki. Kalian sudah tepat banget memilih acara ini, live ini dengan mengklik gitu ya. Karena banyak banget informasi-informasi Halo. yang berharga buat kita semua tentang indikasi geografis. Bener nggak nih? Itu gantungan Benar. Kita bakal baju di sharing. belakang lu ya? Ya, sambil nunggu. Iya kayaknya baru pertama kita. Itu gantungan baju di belakang lu, gantungan baju tuh bukan tuh di belakang. Iya benar. Di, Mbak Lisa tuh ada gantung baju. Baju dinas. oh iya. Nggak, belum kecolongan itu bocor. Nah, sambil nunggu sobat-sobat Ruki lainnya bergabung, jadi sobat Ruki mungkin udah tahu ya indikasi geografis. Ada yang udah tahu, mungkin ya ada yang belum ya kan. Jadi indikasi geografis memang merupakan salah satu rezim hak kekayaan intelektual ya kakak-kakak sekalian ya. Dan tentu aja pengaruhnya pasti sangat signifikan terhadap perkembangan hukum dan ekonomi di Indonesia gitu loh. Dan bahkan indikasi geografis kan juga sudah diakui secara internasional. Betul begitu ya Kak ya? Betul. Betul ya. Kak Yobi tes suara dulu deh. Kak Yobi tes suara dulu. Kak Yobi tes suara. Oke ya. Cek Clear sound, kayaknya ya? kedengeran kok aman. Clear. Oke. Clear. Ini kayak Yobi kayak Enggak. di studio deh, backgroundnya putih, Kayaknya kayak belum nih. bagus. Iya. Clear nggak? Clear nggak? Clear. Udah ya, udah clear ya? Aman. Gue juga lagi di studio Humas nih. Oke. Minjam ya, izin senior. Senior. Ini by the way, Gimana tuh? nyari tempat tuh susah banget karena hari ini di BPHN juga lagi ada acara, beberapa ruang tempat dipakai buat FGD gitu. Jadi kegiatan ya, banyak Colongan lah gitu. Aduh, ya selamat bergabung untuk sobat Ruki yang sedang bergabung gitu ya. Terima kasih, dan ini adalah diskusi yang sangat berharga untuk kita semua. Yang tadi sudah saya katakan di awal, saya atau gue ya enaknya. Aku. Karena aku bilang di awal gitu, kalau indikasi geografis memang memiliki pengaruh yang penting banget untuk hukum di Indonesia dan juga perkembangan ekonomi masyarakat. Tapinya tuh, untuk teman-teman semua, untuk sobat Ruki semua yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai indikasi geografis, lanjut, jelas, tuntas gitu ya kan?
Nah, kita sudah mengundang 3 narasumber. 3 narasumber yang siap dicecer pertanyaan sama kalian semua gitu, nanya yang banyak gitu kan tentang indikasi geografis. Googling dulu tuh indikasi geografis apa sih, terus cari pertanyaan tersulit gitu kan. Nah, karena pakar gitu kan, kita menghadirkan pakar yang memang tidak main-main dengan pengalamannya juga banyak banget, pengalaman yang berharga. Sekalian saya kenalin ya, sahabat, sobat Ruki. Nah, saya perkenalkan untuk wanita cantik di sebelah saya. Ini yang pertama kali tergabung tadi ya. Beliau gitu kan. Kakak ini bernama Kakak Nurul Pertiwi ya. Yeay. Ya Kak ya. Nah, Kakak ini merupakan guru kekayaan intelektual Ruki BPSDM dan segudang lainnya lagi. Nanti bisa memperkenalkan dirinya sendiri deh. Saya memperkenalkan diri secara singkat aja gitu kan. Nah, halo selamat bergabung Laila, Nurfi Trizen dan yang lainnya yang sudah bergabung, Baiwik, Zafradila dan lain sebagainya. Oke, yang kedua, yang ada di bawah saya, yang tadi telah bergabung kedua, narasumber kedua. Dan sudah tidak asing lagi karena konten Bapak yang satu ini, Kakak Ruki ini, pernah viral gitu kan. Mungkin kalau kalian adalah aktivis media sosial, pernah lihat kakak ini gitu kan. Ada di mana-mana gitu. Pas buka beranda, dia. Nah, kakak ini adalah guru kekayaan intelektual dari BPSDM juga. Nanti kalau mau kenalan lebih lanjut, bisa DM di Instagramnya ya, Kak. Ya. Rambutnya agak beda. Dua laki-laki ini rambutnya hari ini kayak spektakuler ya. Sengaja dibeda-bedain kayaknya. Takut kalau sama kayak Memang beda. Nah, Kak, coba sapa dulu. Nah, oke. Hai. Yang ketiga, narasumber di sampingnya lagi. Tera, siapakah dia? Ini pakarnya pakar ini. Pakarnya kekayaan intelektual. Beliau adalah Kak Yobi Herbono. Halo kakak-kakak semua. Panggilnya kakak-kakak. Respon Kak. Oke. Halo kakak-kakak. Halo. Telat ya kayaknya. Buffering enggak. Oke. Beliau guru kekayaan intelektual dari DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang memang menaungi adanya guru kekayaan intelektual di Indonesia. Oke. Pas. Ini biar nggak terlalu serius, nanti kalau gue terlalu tua gitu ya, terlalu serius gitu. di announce. Kak, gimana nih Kak? Hari ini Kak? Apanya gimana? Happy nggak, Kak? Kita udah mau lanjut pertanyaan-pertanyaan yang menegangkan ya? Jadi ya Hari ini ceritanya sibuk dia semua. kan. Yeay, tepuk tangan buat kita semua. Pokoknya, untuk kalian semua yang udah bergabung ya, fokus dan dengerin kita, pasti berubah langsung jadi happy ya nggak? Bener nggak? Jadi happy atau tambah sedih? Betul. Yang pasti nambah. Iya. Belum gajian. Belum. Sedih banget tanggal 1 tuh kan. Besok. Halo. Harusnya kita live habis gajian ya kan. Jadi narasumbernya bisa kasih voucher gitu kan. Ke penennya. Oh iya. Apa ke penennya terbaik bisa. Nah, Kak. Ini bicara mengenai indikasi geografis ya, banyak hal sih sebenarnya ya kayak. Nah ini teman-teman dari mana-mana ini sobat Ruki silahkan kalau mau nanya nggak apa-apa, nanti misalnya di-cut gitu kan, tulis di kolom komentar gitu kan, langsung nanya, nanti kita bacain dan akan dijawab sama narasumber kita. Siap. Pertanyaan pertama nih, dengan adanya indikasi geografis gitu kan, otomatis kan indikasi geografis memiliki definisi nih Kak, bahwa indikasi geografis itu disebutkan sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk ya, yang karena faktor lingkungan geografis, nah termasuk alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu ya. Seperti itu ya. Kamu baca Karakteristik ya. tertentu pada barang atau pada produk yang dihasilkan. Pertanyaannya nih Kak, tadi dalam definisi yang tadi disebutkan
ada frase tanda ya, tanda yang butuh dipertebal di sini nih, Kak. Yang butuh dipertebal bahwa tanda seperti apakah yang dapat mengidentifikasi daerah asal produk atau barang gitu, agar memiliki dan terlihat adanya indikasi geografis yang khas gitu, Kak. Silakan, nih kayak Kak Sophie yang mau jawab nih. Kayaknya gue bisa ya. Kak, silakan Kak. Lu sebenarnya udah jawab pertanyaan lu sendiri tadi dengan definisi tadi, bisa. Enggak lah. Jadi tandanya Gila. itu bisa kalau dari kata indikasi geografis ya, dari nama geografis berarti tandanya adalah nama tempat atau nama daerah atau nama geografi dari tempat di mana produk tersebut berasal. Itu sih tanda indikasi. Lokasi ya berarti. Nama Ya. tempatnya sih kayak misalnya kopi Arabica Flores Manggarai gitu kan. Tenun ikat Taniban, gue baca nih, gue baca gitu kan. Terus pala toman ini fak-fak di ujungnya itu ada nama-nama lokasi di mana dia berasal kayak gitu. Begitu. Jadi kalau tandanya apa? Nama daerah, nama tempat, nama geografis di mana barang tersebut berasal. Tapi bukan barang sama produknya ya yang jadi indikasi geografis, tapi nama tempatnya. Oh, oke. Jadi yang dimaksud itu tuh tentang kekhasan itu kita menyebutkan nama wilayahnya ya, bukan kayak rasanya gitu. Oh, rasanya, Kayak kalau bentuknya. rasanya misalnya Lisa Asem gitu kan. Ah. Lisa Sumatera Barat. Lisa Iya, iya, Padang. iya. Itu berarti ya. Oke. Nah, Sobat Ruki, tentunya udah paham ya. Kalau misalnya kalian itu masih ragu dan masih bertanya-tanya, silakan ketik di kolom komentar gitu kan. Ayo. Apakah ada tanda-tanda lain atau sinyal lain yang bisa dimaknai berbeda atau bagaimana? Tapi tadi penjelasan dari Kakak Sophie sepertinya sudah jelas ya, karena disebutkan bahwa tanda itu adalah menyebutkan nama wilayahnya, nama tempatnya yang menjadikan suatu kekhususan gitu. Jadi kalau masih banyak orang bertanya sebenarnya indikasi geografis itu apa, tapi dari kata, karena kan gue dulu masih berpikir indikasi geografis itu kok kayaknya rumit ya, gitu, istilah apa gitu. Sebenarnya indikasi geografis dari kata indikasi itu tanda, geografis nama tempat, jadi nama tempat, simpelnya seperti itu. Kalau nama tempatku di mana di hatiku. Jadi simpelnya tadi begitu tuh Sobat Ruki. Jadi tanda yang khas ya, yang menarik perhatian di suatu wilayah tertentu. Oke, lanjut. Kalau nih di suatu wilayah tertentu gitu kan, memiliki produk lokal yang cenderung sama dengan daerah lain gitu. Contohnya di wilayah A punya produk apa ya, contohnya ubi gitu kan, atau singkong atau madu gitu kan. Kemudian di wilayah atau lain ganja, punya produk yang gitu sama. Nah, apakah daerah tersebut bisa mengajukan pendaftaran indikasi geografis gitu? Apa sih kriterianya dan bagaimana kemungkinannya, apakah diterima atau enggak? Kak Yobi nih kayaknya tepat nih menjawab ini nih. Silakan Kak Yobi. Siap Kakak Lisa. Boleh banget. Jadi indikasi geografis itu produknya kan macem-macem ya, produknya produk pertanian, kerajinan gitu ya. Jadi produk ini kan nggak hanya satu tempat ya, ada ya. Misalnya kopi nih. Di Indonesia tuh indikasi geografis produk kopinya tuh banyak banget, ada puluhan gitu ya. Misal dari kopi Gayo Aceh di ujung sana sampai kopi Arabica Balia Wamena Papua itu IG, dua-duanya gitu. Dari ujung Aceh sampai Papua itu udah berapa puluh kopi gitu, dan semua kan sama jenisnya kopi gitu. Cuman memang setiap daerah punya karakteristik, keunikan, spesialisasi tertentu lah. Jadi biasanya penggemar kopi yang ngerti nih, oh ini rasa ini nih, wah ini kopi Gayo nih, karena asem atau gimana. Jadi biasanya memang penikmat kopi kalau yang ngerti kopi ya gitu. Itu sih kira-kira Kakak Lisa. Betul. Jadi boleh aja ya, meskipun sama produknya didaftarkan gitu, dengan ada kaitannya sama yang jawaban sebelumnya ya dari Kakak Sophie. Iya. Disebutkan wilayahnya gitu ya. Ya. Wow. Semakin membuka cakrawala kita tentang indikasi geografis. Kan sekarang kayaknya zaman-zaman dimana orang tuh males baca gitu, lebih seneng hal-hal yang visual gitu kan. Jadi ini kayaknya bagus banget.
acara untuk memberikan gambaran umum ya, setidaknya dasar-dasarnya dulu gitu tentang indikasi geografis. Mungkin kalau ingin mengetahui lebih lanjut secara komprehensif gitu ya, kita bisa seminar kali ya. Boleh. Narasumbernya kalian ya. Oke. Selanjutnya. Berapa Ini kalau ada yang mau nanya langsung aja. Kalau ada yang mau nanya langsung aja ketik di kolom komentar. Tadi sebagai pembuka itu sudah ada gambaran-gambaran yang memang menjelaskan gitu, menjelaskan secara simple, secara hal-hal yang mudah dipahami dan dimengerti mengenai indikasi geografis gitu ya. Bahwa memang indikasi geografis dapat juga kita pahami gitu ya sebagai aset yang dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat di suatu daerah ya, karena kan memang ada kaitannya juga dengan ekonomi gitu ya Kak Nurul. Nah, tapi dalam konteks ini masyarakat desa itu apakah sudah memahami gitu? Masyarakat desa itu apakah sudah memahami? Terus kemudian mereka itu mau gitu loh, tergerak gitu loh. Saya itu kadang-kadang suka berpikir loh, ini tuh potensi, itu bagus. Cuman masyarakat itu sudah paham nggak sih gitu loh. Terus pemerintah sejauh apa dalam mengedukasi masyarakat terkait indikasi geografis ini gitu. Karena kalau mereka nggak paham keuntungannya untuk mereka sendiri, gimana mereka mau mendaftarkan indikasi geografis? Nah, gimana nih Kak Nurul menanggapi hal ini Kak? Oke, kalau aku sih menurut aku kalau di Indonesia ini kan banyak banget ya ibaratnya dari segi sumber daya itu banyak banget. Tapi untuk pemerintah daerah tuh masih mungkin kurang terakomodir ya. Dan kita pun sebagai DJKI mungkin harus masuk tuh ke Pemda-Pemda untuk memberikan sosialisasi bahwa itu potensi yang ada di daerahnya itu bukan hanya sekedar cuman dari nilai ekonomis, tapi juga harus didaftarkan indikasi geografisnya. Karena menurut saya kalau misalnya masyarakat sudah memahami, kemudian ini akan berdampak juga ke masyarakat yang ada di sekitar itu gitu. Kalau saat ini mungkin ada beberapa contoh, mungkin kayak itu di Bangka Belitung. Nah, mereka itu ada namanya masyarakat penggiat indikasi geografis yang sudah mendaftarkan namanya Lada Putih ya. Nah, Lada Putih itu paling bagus tuh di Indonesia. Nah, itu penggiat pertamanya itu malah masyarakat yang mendaftarkan indikasi geografisnya. Seperti itu. Jadi peran masyarakat dan pemerintah daerah itu memang harus berkolaborasi gitu. Biar hasilnya juga bermanfaat buat daerahnya sendiri. Gitu. Seperti itu kira-kira. Jadi Lada Putih itu menginisiasi menjadi salah satu apa istilahnya ya, aktivis ya yang melakukan advokasi atau memperkenalkan, mensosialisasi tentang indikasi geografis. Nah, itu berintegrasi nggak sih sama pemerintah? Bagus juga sih ya kalau misalnya memang kita bekerja sama ya dengan itu. Mungkin jadi wacana ya. Atau mungkin Mas Yobi mau menambahkan hal ini. Apakah sudah ada gitu? Apakah sudah ada kerjasama ya dengan organisasi-organisasi gitu kan di tataran masyarakat gitu kan terkait sosialisasi gitu. Sudah. Kalau tadi kan Kakak Nurul ngomongin lada ya, lada putih muntok itu sangat terkenal di Eropa gitu. Jadi kan emang rempah-rempah kita kan ya kita dijajah karena rempah ya. Kita ngomongin sejarah dulu dikit, dijajah Indonesia karena rempah gitu kan. Iya betul. Jadi sekarang karena dengan indikasi geografis ini benar-benar apa ya bahasanya apa di sana tuh ya Eropa itu asosiasinya butuh banget dari kopi, lada, garam itu di sana dijual mahal banget gitu. Jadi memang sebenarnya tuh pasarnya tuh bukan pasar Indonesia doang sebenarnya, tapi pasar dunia yang lebih banyak menikmati ya menarik lah dari indikasi geografis Indonesia. Konsumen utamanya mungkin dari daerah sana malahan ya Eropa. Ya, karena betul. Ya. Lah yang tadi bisa sesuai dengan tadi kakak gitu. Betul kakak Nurul bilang lada putih di sana ya, benar banget memang lada putih Indonesia tuh terkenal nomor 1 di dunia, paling enak rasanya ya. Wah luar biasa. Jadi lada putih itu indikasi geografisnya bubble ya Kak? Apa memang aktivisnya saja? Oh gitu? Di bubble-nya, jadi udah didaftarkan bahkan di Uni Eropa ya Mas Yobi ya, tahun 2000 berapa? 6 betul. Udah didaftarin. Jago banget. Ya. Masyarakat setempatnya yang mendaftarin. Bisa dijadiin role model juga ya? Mungkin diundang ya? Jadi role model. Iya. Ya, baik. Sobat Ruki, silakan kalau ingin
menanyakan sesuatu atau ingin menanggapi gitu tentang obrolan kita kali ini gitu, obrolan yang nggak begitu berat di siang hari ini, apalagi kalau kalian itu udah makan gitu kan. Biasanya tuh kalau siang-siang kan kita tuh agak-agak ngantuk ya. Cuma kayak ngeliat kita gitu, seger lagi. Nah, ini kita mau nanyain lagi nih. eh Kalau masyarakat sudah teredukasi gitu kan, sudah memiliki kesadaran mengenai pendaftaran indikasi geografis, ya kan, pastinya dapat dipahami juga bahwa banyak keuntungan yang didapat dari pengajuan indikasi geografis gitu. Di antaranya yang sama seperti tema kita, adanya keuntungan kepastian hukum dan juga peningkatan ekonomi masyarakat gitu kan. Bisa dijelasin nggak nih Kak, bagaimana kepastian hukum itu bisa melekat terhadap barang atau produk indikasi geografis itu sendiri gitu kan. Terus terhadap para pelaku usahanya, kemudian pemerintah setempat atau bagaimana. Karena saya khawatir, jangan-jangan ada masyarakat yang berpikir begini, apa sih untungnya mendaftarkan indikasi geografis gitu kan. Nah, gimana nih Kak Sophie? Bisa Gue ya. dibantu nggak memberikan pencerahan? Ya. Oke, jadi gini, singkat cerita setelah memang ada indikasi geografis itu, manfaatnya buat apa sih gitu loh. Jadi kalau secara dalam hukum ya, kalau kita bisa bagi secara dua itu ada preventif sama represif. Preventif itu mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran terhadap indikasi geografis. Yang represif adalah jika terjadi pelanggaran, bagaimana penanganannya dengan aparat-aparat penegak hukum. Jadi sebenarnya kepastian hukum ini untuk melindungi kekhasan dari produk tersebut yang tidak dimiliki oleh daerah lain, untuk melindungi hal tersebut. Tapi di lain hal itu, dia juga tidak hanya melindungi produk tersebut, tapi juga melindungi konsumen dari barang-barang palsu. Dengan adanya indikasi geografis, konsumen jadi tahu, oh barang ini yang asli, gitu kan. Kemudian kualitasnya bagus. Juga menghindari praktik persaingan yang curang. Dan juga ya itu tadi, memberikan reputasi yang baik terhadap daerah tersebut. Itu secara singkat terhadap kepastian hukum dari indikasi geografis tadi sih, Mbak. Jadi memang negara sangat melindungi ya, artinya mulai dari mencegah, preventif sampai represifnya. total ya. Berarti kan adanya kepastian hukum tentunya ada juga nih dasar hukumnya gitu. Karena sudah dikemas sedemikian rupa, diatur juga pastinya di dalam regulasi ya. Dalam regulasi. Terus kita perlu tahu juga nih, memang apa sih sebenarnya dasar hukumnya gitu. Dasar hukum untuk kita melakukan pendaftaran indikasi geografis. Kemudian kemungkinan apa saja. Tadi kan ada kaitannya dengan jawaban dari Kak Sophie ya. Ada represif gitu kan. Ada preventif, ada represif. Nah, represif ini artinya kan ada kemungkinan pelanggaran hukum terhadap indikasi geografis ya. Jadi penasaran nih kemungkinan apa saja yang akan menimbulkan permasalahan hukum. Terus mungkin bisa diberikan informasi juga ini Kak. Pernah nggak sih ada kasusnya di Indonesia terkait pelanggaran hukum indikasi geografis? Kak, silakan Kak. Siapa nih? Siapa mau jawab nih, Mas? Kak Nurul nih kayaknya nih. Kalau untuk dasar hukumnya dari indikasi geografis ini dalam aturannya itu pertama dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2016. Kemudian yang terbaru itu ada juga dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2022. Nah, dari kedua aturan ini sebenarnya sudah cukup jelas ya. Intinya ketika kita sudah mendaftarkan suatu produk dengan didaftarkan indikasi geografisnya, otomatis sudah terlindungi. Untuk masalah case yang sudah pernah terjadi di Indonesia, menurut aku nih agak sedikit bersinggungan dengan merek sih. Jadi ibaratnya ada suatu produk yang dia itu pakai label kota atau daerah dari produk itu, tapi juga bersinggungan sama merek yang hampir-hampir mirip gitu. Contohnya mungkin kayak Kopi Toraja, brand apa gitu yang bersinggungan dengan indikasi geografis dari Kopi Torajanya sendiri. Tapi case yang paling baru itu kayaknya yang waktu kejadian itu di Tokyo sih, Tokyo sama di Amerika Serikat. Jadi Kopi Toraja ini dipakai jadi merek dagang di sana gitu. Sementara kan Kopi Toraja ini punya kita gitu. Itu sih yang saya pernah kulik-kulik beritanya seperti itu. Oh, jadi
kalau sudah didaftarkan kita nggak boleh, misalnya kita punya usaha di luar negeri gitu, meskipun kita dapat kopinya dari Toraja, kita beli nih dari sana gitu kan, kita jual di sana, Iya. kita nggak bisa gitu ya namain kopi Toraja gitu ya Kak ya. Iya, jadi nggak boleh. Dan itu ketika kita punya produk luar negeri nih, mau daftarkan ke Indonesia juga ada prosesnya juga untuk indikasi geografisnya gitu. Ya. Jadi saling melindungi, didaftarkan juga di negara yang kita mau jual itu di mana, misalnya kayak ke luar negeri atau orang luar negeri juga daftar ke Indonesia. Jadi harus didaftarkan keduanya gitu. Keduanya didaftarkan ya. Iya. Berarti kalau misalnya terjadi kejadian yang kayak tadi tuh, kita pakai merek yang ternyata IG-nya negara lain gitu, Toraja, itu Iya. kita bisa laporkan kemana Kak? Kalau di ini kan case-nya per data ya. Iya. Kita mungkin ke Petun nanti case-nya. Dan ada Bisa hubungannya ya. juga sama pengadilan niaga ya Pak ya? Gimana Mas Yobi? Nah ini Ya, gimana? Seperti itu. boleh silahkan ya. Mendingan yang enak sih koordinasi dulu ke DJKI ya, karena sebagai pemangku Iya. ininya ya. Nanti kita akan bantu pastinya, apakah kalau kasusnya kasus luar negeri ya kita ngomongin hubungan diplomatis ya Oh, pastinya. Kalau kasus luar negeri nggak main ini. Jadi awalnya diplomatis dulu kalau kita yang Tokyo tadi yang Toraja, karena kan ya Toraja jelas gitu kan, Toraja kan daerah di Iya, Indonesia ya. kita. Dan itu Toraja itu kabupaten lagi, bukan kecamatan atau kelurahan gitu, itu kabupaten. Jadi ya itu salah satu daerah di kita. Jadi ya udah pasti ya dari Indonesia asalnya. Oke. Ya Sobat Ruki, aduh semakin tercerahkan kita ya. Jadi kalau misalnya produk kalian gitu, barang kalian ternyata ada duplikasinya di luar negeri gitu, namanya sama, atau mereka mencatut nama indikasi geografis kalian gitu dalam merek yang mereka buat. Nah itu bisa lapor aja gitu kan, menghubungi DJKI dulu ya Kak Nurul, Kak Yobi ya. Iya, Nanti iya. pemerintah RI gitu ya, negara kita akan melindungi karena memang sudah ada aturan perundang-undangan yang mengatur hal itu. Nah, ini ada kawan kita yang sudah bertanya nih, Reza Dianto. Katanya daftarnya repot, bisa kasih diskon persyaratan. Gimana nih ya? Bisa nggak sih dikasih diskon persyaratan? Coba deh. Barangkali deh tarik juga itu ya. Bisa nggak dikasih diskon? Gimana Mas Yobi? Diskon karena kan indikasi geografis ini sebenarnya udah murah banget ya. Daftarnya itu cuma 450.000 daftarnya sebenarnya gitu ya. Cuman memang prosesnya yang agak panjang gitu kan. Jadi memang dan kalau ngomongin pendaftaran sih kembalilah saya bilang lagi, yang paling penting karena ini prosesnya agak ya nggak mudah juga tapi nggak sulit juga. Nah, kita butuh koordinasi. Yang paling penting koordinasi, dan pasti DJKI atau kalau di daerah ya biasanya koordinasi dengan Kanwil Kemenkumham di provinsi masing-masing itu pasti akan bantu itu untuk pendaftarannya, untuk ini pasti dibantu. Apalagi tahun ini kan tahun indikasi geografis, pasti banget dibantu dari Kanwil Kemenkumham. Wah, jawabannya sangat memuaskan ya. Jadi langsung dijamin bisa dibantu gitu kan. Siap. Ada yang komentar dari Super Zami. Yang di bawah nggak bisa diem. Apanya yang di bawah gitu? Apaan tuh yang di bawah nggak bisa diem? Ini nggak mengandung makna ganda ini. Nah, oke. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Selamat bergabung untuk Sobat Ruki. Terima kasih sudah bergabung. Kalau kalian mau diskusi, bertanya, atau mau mengadukan gitu kan, oh gini tentang indikasi geografis, silakan di sini nih ada orang-orangnya nih, mereka jagoan-jagoannya nih. Ya, kita lanjut lagi ya kalau belum ada yang nanya. Sepertinya ini Super Zami harus bertanya ini. Nah, selamat bergabung untuk Syakib 77. Ini kakak-kakak udah makan kan ya? Belum. Sudah. Oh, itu belum ada jauh ya. Kalau dekat kita juga makan bareng ya kan? Oh, jadi kalau iya belum makan. Kakak dulu udah makan? Sudah Mbak. Sudah aman. Iya, jadi Sobat Ruki, Kak Sophie ini habis ujian TOT, ya benar ya? Kemarin. Oh, langsung. Kemarin. Oh, kemarin. Hari ini kesibukan yang lainnya lagi gitu kan. Jadi ya langsung bergabung dengan kalian semua gitu. Rugi deh kalau nanya, pokoknya nanya. Nah, Kak, kalau indikasi geografis ini apakah bisa berlaku
berlaku seumur hidup gitu atau bisa ada jangka waktunya gitu. Karena eh, perlu juga sih kita pahami ya mengenai hal itu. Dan kemudian sebelum jangka waktu habis gitu, apakah ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk memperpanjangnya atau membuat indikasi geografis tetap ada? Atau kan bisa juga batal demi hukum ya? Kak, silakan Kak, dibantu jawab Kak. Apa nih gue? Kak Sophie kayaknya nih. Oh ya kalau ya. Jadi kalau lu tanya apa yang membuat indikasi geografis itu batal, selama reputasi, kualitas dan karakteristiknya masih oke, masih terjaga, ya masih menjadi indikasi geografis. Gitu. Jadi kalau nanti suatu saat daerah Toraja itu ternyata karakteristik kopinya udah nggak sama seperti dulu, atau di daerah Bima susu kudanya ternyata nggak seperti susu kuda lagi tapi susu duyung gitu kan. Berakhir berarti ya. Ternyata susu kudanya nggak ngejreng lagi, nggak bikin oke lagi, ya hilang tuh susu kuda Bimanya tuh udah nggak lagi gitu ya. Ya nggak, Mas Yobi ya. Iya betul. Atau ada juga contoh di Dieng itu ada Purwaceng ya, itu obat. Ternyata dia nggak ngejos lagi gitu ya. Jadi ya bener. Itu termasuk juga Purwaceng Dieng itu termasuk indikasi geografis, tapi kalau nggak berkhasiat lagi ya hilang lah indikasi geografisnya. Tapi saat Cara ini sih masih mengetahui berkhasiat khasiatnya kok. dari testimoni ya Pak Yobi ya. Boleh. Silakan yang mau testimoni boleh juga di sini, mungkin testimoni yang sudah mengkonsumsi ya Purwaceng mungkin sudah Purwaceng pernah. kali, Purwaceng. Aku Iya, saya nggak begitu tahu Purwaceng atau Purwaceng itu ya. Oke. Tapi itu benar sih Ya. indikasi geografis kok, betul indikasi geografis. Nah ini agak ini juga ya, agak sedikit kompleks juga ya. Tapi menarik gitu. Artinya ketika sudah Nggak tidak ada kompleks sih, Lisa. berubah Nggak ya. kompleks, malunya aja yang kompleks sebenarnya. gue emang agak lemot ya logika lama. Gue tuh selalu mikir, kalau misalnya Padahal Purwaceng lu gitu, cuma udah baca, udah kami yang mikir gitu loh dia. iya. Kalau Purwaceng udah nggak ngaruh gitu kan, hasilnya udah nggak. Itu yang mau ngetes siapa ya gitu, terus gimana caranya? Next, skip. Ya, jadi kalau sebenarnya nggak cuma Purwaceng aja ya, sebenarnya nggak cuma Purwaceng aja Kakak Lisa. Jadi memang semua indikasi geografis kan ada evaluasinya memang gitu. Jadi DJKI ada memberikan pengawasan di sana. Indikasi geografis yang sudah terdaftar, ya kita evaluasi. Kita pasti ada tesnya di sana kan gitu. Kalau evaluasikan apakah masih berkarakteristik, masih berkualitas, terus apakah masih populer ya ada kriteria-kriterianya. Kalau masih juga ya kalau Purwaceng masih populer, masih berkualitas ya silakan untuk dikonsumsi. Ya kira-kira seperti itu Kak Lisa. Purwaceng. Gue jadi lawang buana. Kayaknya Kak Lisa udah browsing nih Purwaceng nih kayaknya apa. Bisa lu habis ini beli Purwaceng, terus lu kasih ke siapa yang bisa minum, terus lu tanya orang rumah lu. Aduh, bisa gila gue. Nah itu apa? Tim, jadi yang mau uji coba tuh tim DJKI-nya gitu. Iya. Gimana? Iya, Biar iya. Ya kita tim DJKI. Iya, kita memang ada yang namanya gitu. tim ahli. Iya, ada tim ahli indikasi geografis yang akan melakukan evaluasinya kok. Jadi ada tim tersendiri dan tim ahli indikasi geografis ini memang ahli dari, kita ngambil ahli dari Kementerian Pertanian, ada ngambil dari Kementerian Perikanan. Kalau dia produk pertanian ya Kementerian Pertanian, kalau produknya ikan kayak bandeng asal Sidoarjo nanti Kementerian ahli yang dari Kementerian Kelautan Perikanan yang akan evaluasi. Oke. Berarti itu berarti Purwaceng tadi. Kembali lagi Kementerian juga ternyata ya. Jadi itu bisa berlaku kapan aja selama kekhasannya itu nggak hilang ya. Artinya Ya. tidak dibatasi oleh tahun ya. Yang Oh menarik juga. enggak ada. Harus dijaga kualitasnya. Tapi memang benar-benar karena namanya geografis, berarti faktor alam juga bisa merubah ini ya, merubah rasa, Sangat. warna. Iya, sangat betul. Apalagi rasa-rasa tuh bisa berubah banget tuh. Iya. Oh, Oh, iya. Ya, pokoknya kalau ngomongin rasa berarti rasa yang dulu pernah ada sama rasa yang sekarang masih sama lah. Ya. Rasa yang telah hilang. Iya, bener ini ya kan. Ini rekamannya gue kiriman nanti ke ini ke
Ibu Direktur Ih, mainnya kerjasama. ancaman. Mainnya ancaman. Waduh. Gue gak mau lagi join. Siap. Iya, Gak silakan. apa-apa. Jangan diminum dulu ya. Lo kasih aja, lo narasumber. kasih tahu ke ibu direktur, siapa tuh dikasih honor ntar. Oh iya, bener. Jadi kita bikin Boleh, lagi. boleh. Budi, Selama ada bukan Kemenkumham dikit. Siap akan diberikan kok kalau selama di luar Kemenkumham. Gue harus Ya, berhenti dulu berarti Tapi ya. kita di luar ya, di luar nalar. Nah, selanjutnya nih, kalau yang bisa mendaftarkan indikasi geografis itu siapa? Apakah semua bisa gitu mengklaim? Terus gimana cara ngedaftarinnya nih, Kak Yobi? Siap Kak Kalisa. Kalau yang daftar itu ini karena memang apa ya, dia kan ini produknya produk lokal ya, setempat, ada geografis, ada lingkupannya, ada cakupan daerahnya gitu ya. Jadi ya harusnya yang punya daerah, Pemda pertama bisa daftar. Terus yang kedua adalah yang mengelola daerah tersebut, misalnya kopi, berarti kan ada asosiasi kopi di sana gitu, atau kelompok kopi, kelompok petani kopi itu juga bisa mendaftarkan. Jadi nggak bisa perorangan, memang harus kalau nggak Pemda, kelompoknya gitu. Jadi memang cuma dua itu aja yang bisa daftar. Dan daftarnya melalui Kanwil. Tadi seperti saya bilang, daftarnya lewat Kanwil, nggak langsung DJKI karena akunnya itu memang Kanwil. Jadi nanti datang aja ke Kanwil, dan caranya yang paling penting kalau saya bilang satu kata untuk daftar indikasi geografis, yaitu koordinasi. Itu simpelnya, koordinasi dengan Kanwil itu gampang banget. Jadi dengan koordinasi nanti teman-teman di Kanwil Kemenkumham provinsi apapun pasti akan membantu. Pasti mereka akan ngecek ini udah populer belum, atau gimana, karakteristiknya apa, spesialisasinya apa gitu kan. Terus perbedaannya dengan daerah lain gimana gitu, itu pasti akan ditanya. Sudah ditanya, sudah wah ini ya potensi nih, berpotensi nih produknya nih, oke, baru nanti Kanwil akan koordinasi ke DJKI, akan memberikan tim ahli yang tadi saya bilang dari Kementerian Pertanian atau Perikanan atau yang lainnya, akan datengin tim ahlinya, ngecek apakah ini benar-benar bisa didaftarkan sebagai indikasi geografis. Kalau aman semuanya, administrasi jalan, didaftar. Simpel kok sebenarnya. Jadi satu kata untuk daftar indikasi geografis adalah koordinasi ke Kanwil. Itu kalau misalnya barang-barang atau produk yang udah didaftarin itu bisa dikembangbiakan atau diperbanyak nggak sih di wilayah lain? Kayaknya nggak bisa karena ya balik lagi ke Kopi Toraja, jadi cuma di Kabupaten Toraja aja gitu, bahkan pindah kecamatan sedikit aja, kecamatan di sebelahnya itu rasanya udah beda. Jadi dan ya kalau rasanya udah beda ya nggak mungkin kan, yang tadi kita bilang bahwa indikasi geografis itu kan kita ngomongin spesialisasi, karakteristik ya. Kalau karakteristiknya beda ya nggak bisa dijadikan indikasi geografis gitu. Seperti itu. Mungkin sama. Kawasan sama, iya. Lisa. Kalau di kawasannya sama ya kan kawasannya ya, kalau memang rasanya sama di kawasannya sama itu ya boleh, silahkan. Dibolehkan kalau kawasannya sama ya Mas ya. Tapi tetap harus diingat sih ya, bahwa makanya dia indikasi geografis karena itu tidak ada di daerah lain gitu. Ya. Oh. Dan karena nama daerahnya itu jadi namanya itu gitu ya. Nanti tetangga nggak boleh berarti. Iya. Itu ada pertanyaan tuh dari Mas Reza tuh. Lu kerja dong jadi host, jangan nanya doang tuh dari penonton. Iya. Ya, internet dia. Kan? Tapi mati. Nah ini dari Reza Duyanto. Kalau hasil pertanian karena ada campur tangan alam boleh didaftarin. Contoh ubi rasa ganja. Waduh. Oke, ubi rasa ganja menarik ini ya, benar-benar. Dia tidak memberikan mabuk dari ganja, berarti rasa daun ya, kayak misalnya. Pertama dia melanggar hukum nggak ganja itu sekarang? Konteksnya kalau masih melanggar hukum ya udah cash flow, nggak bisa dibudidayakan. Iya. Nah, ini soalnya beliau nih tendensius sekali pertanyaannya. Jangan-jangan beliau, wah siap-siap nih, bahaya nih, awas ada tukang bakso. Canda. Nah, ini perlu juga dijawab. Kalau hasil pertanian karena ada campur tangan alam boleh didaftarin. Contoh ubi rasa ganja gitu. Tapi
Ini terkait dengan varietas tanaman juga nggak sih? Jadi kepikiran ke sana Pak, jadi menjalan-jalan ke sana. Gimana kakak-kakak ya, dia bisa bantu untuk Siap. menjawab. Ya, kalau indikasi geografis kan seperti tadi Mas Sopi awal bilang ya, memang itu kan karakteristik yang dicari ya, benar-benar karakteristik dari suatu jenis produk ya gitu. Walaupun produknya kayak gini lah, apa namanya, kopi itu kan bukan tanaman asli Indonesia, itu kan dibawa dari penjajah. Ngomongin penjajah lagi, dibawa penjajah, dipaksa nanam di Indonesia ya kan, padahal bukan produk asli Indonesia kopi itu, tanaman kopi itu bukan punya Indonesia asli gitu, tapi karena ditanam di Indonesia terus hasilnya beda, berkarakteristik, berkualitas beda, jadi ya bisa dijadikan indikasi geografis. Nah, kalau ngomongin ubi rasa ganja, ternyata di situ kita lihat dulu kalau dia memang varietas baru, ya baiknya ditanam, apa bahasanya ya, di daftar juga di varietas tanaman. Jadi masuk ke indikasi geografis itu bisa juga, boleh, karena karakteristik ubi rasa ganja. Kalau memang itu karakteristik dan itu populer, ada syarat-syarat masuk dalam indikasi geografis yang bisa didaftar, itu boleh banget. Cuman sayang banget kalau itu memang varietas baru, kalau nggak didaftarkan juga di varietas tanaman. Jadi dua-duanya bisa didaftar nih. Gitu Kak Kalisa. Tapi ini menarik. Ada sekali lagi nih, banyak hal menarik yang kita temukan di sini ya guys. Asal jangan mantan rasa istri ya. Atau teman rasa sayangnya. Nah, jadi gini, Mas, ganja itu kan sesuatu yang dilarang di Indonesia ya, karena melanggar hukum. Kita pemilikan, peredaran ya kan, memperbanyak gitu kan. Nah, seandainya ada orang yang bisa menciptakan ubi rasa ganja dan dia tidak memabukkan gitu. Nah, ini sebenarnya bukan pertanyaan untuk dijawab juga sih, kayak angan-angan gue doang. Enggak. Lucu juga itu. Karena itu angan-angan, bisa. Iya, nggak terjawab. Oke. Next. Ya mungkin aja ada rekayasa itu Kakak. Ini kan ada kalau di Kementerian Pertanian itu ada rekayasa genetik ya, kalau di Kementerian Pertanian. Mungkin saya nggak tahu juga, dia bikin rekayasa sendiri tanaman ubi rasa ganja. Memang waktu rekayasanya tuh bikinnya pakai ganja, tapi pas nanamnya akhirnya diperbanyak, nggak ada ganjanya sama sekali, ya itu mungkin bisa diperbolehkan ya, karena kan nggak ada ganjanya di situ ya. Tapi waktu rekayasanya itu gitu, saya nggak tahu itu bagaimana. Ya kalau bisa ya jangan juga ekstrim gitu ya, ubi rasa ganja gitu kan, ubi rasa stroberi aja yang deket-deket gitu. Iya benar. Kebanggaan masyarakat kalau bisa bikin ubi rasa nangka, udah itu aja. Iya, seperti itu lah gitu. Ya. Ubi rasa singkong. Sama sih. Sama-sama ketela ya. Gue belum pernah sih ngerasain ganja, gue belum pernah sih. Bisa lo kerja itu ada yang nanya. Oh iya. Terus gue gak dibayar lagi. Iya, ini. Super Zami. Jambu Bangkok, tapi ada di Indonesia. Gimana host? Nah, ini. Itu kan nama. Ini relevan banget nih. Karena sama yang tadi Kak Nurul bilang ya kan, Toraja ada di luar negeri, nanti kebalikannya Jambu Bangkok kok ada di Indonesia gitu. Gimana nih Kak? Jambu Bangkok. Jawabannya kita konteksnya indikasi geografis itu sesuatu yang resmi mempunyai label ya kan, dan sertifikat bahwa dia indikasi geografis. Cuma kalau hanya sebutan Jambu Bangkok, ayam Bangkok, ya itu sih bukan indikasi geografis, itu cuma namanya aja gitu ya. Penamaan ya istilahnya. Betul. Jadi kalau Jambu Bangkok itu udah jadi varietas sebuah jenis tanaman, ya nggak masalah juga gitu kan itu. Misalnya Jambu Bangkok di Bogor gitu kan, maksudnya Jambu Bangkok ya ada mungkin ya, saya nggak tahu ya, Jambu Bangkok di Kabupaten Bogor dijadikan indikasi geografis, ya boleh juga kalau selama Jambu Bangkok itu sudah menjadi varietas tanaman yang dilegalkan di Indonesia. Saya juga kurang ngerti ya kalau ngomongin varietas tanaman ya untuk ini. Jadi karena kan varietas tanaman kita tahu yang megang tuh Kementerian Pertanian, kita di Kemenkumham tuh ya sedikit lah infonya lah seperti itu. Ini ada sesepuh saya ini, senior ya kan, pembimbing sekaligus senior, Pak Motumona, Pak Gunawan maksudnya. Ini orang bahaya semua, ini para jago DKI. Wah, gitu. Waduh, enggak. Nah ini sebentar,
Mas Agun, selamat bergabung. Terima kasih sekali sudah bergabung dengan kami. Silakan nanya ini ditanya di teacher ini. Bos semangka berdaun sirih, Mbak. Gimana tuh? Bos semangka berdaun sirih. Mbak Oh iya. Lisa, tolong Reza itu di blok aja, di kick dari. Tapi tadi terkait Bangkok kan nggak hanya jambu Bangkok aja ya, atau jangan-jangan ini saya belum browsing dan belum tahu juga sih teorinya atau kebenarannya, atau jangan-jangan Bangkok itu adalah masuk ke dalam lingkup bahasa Indonesia ya, Bangkok artinya besar ya, jangan-jangan tapi saya belum tahu juga ya kan, jadi sudah masuk ke dalam bahasa kita, tapi jadi tidak ada indikasi untuk menamakan itu sebagai nama negara tertentu seperti itu. Bangkok Barangkali dalam ya. KBBI itu dalam KBBI Bangkok itu ikan. Oh gitu. Ikan Bangkok. Yang hidup di ekosistem perairan laut dan payau. Ini nama istilahnya. Jangan jambu air ini maksudnya. Jambu air. Jambu besar gitu. Ini tapi ada pepaya Bangkok memang. Bahasnya yang angan-angan terus kalau menurutku lebih rasa Iya. Oke. Saya kalau melihat Mbak Sofi membayangkan angan-angan masa lalu. Nah, jadi ini lagi nih, Pak Reza aja. Kak Reza nanti dulu nih, buah semangka berdaun sirih. Ini kayak pantun nih. Ini Cakep. Nah, ini ada pertanyaan dari Motumana 76, Pak Gunawan nih, Pak Gunawan. Mbak dan Abang, apakah selain tanam tumbuh untuk indikasi geografis, apa aja ya menyangkut nilai seni budaya enggak gitu? Seni budaya bisa didaftarin indikasi geografis nggak gitu? Bisa dong. Silakan Kak. Produk hasil kerajinan tangan. Seni budaya itu termasuk barang kerajinan tangan kan? Jadi kalau misalnya yang bisa indikasi geografis itu ada 3. Sumber daya alam, barang kerajinan tangan, dan hasil industri. Nah kalau seni budaya itu masuknya ke barang kerajinan tangan sih oke masukku. Bentuknya apa dulu kali seni budayanya? Apa kali ya? Kalau bentuknya barang kerajinan tangan bisa. Ya, bisa. Anyaman. Setuju. Kan, tapis. Ya. Betul. Lu setuju tenun, songket. betul kata Mas Sofi. Memang tenun, songket itu kan semua punya nilai budaya ya kan, dari dulu kan dibuatnya dengan masih tradisional, dengan mesin apa nama mesinnya? Saya bukan mesin pembuat. Mesin pembuat bahannya itu kan masih tradisional, nggak pakai, dan pewarnanya pun bahan-bahannya itu masih tradisional, dan itu turun temurun dari zaman dulu kala dilakukan, dan udah pasti masuk dalam budaya tradisional itu ya untuk tenun itu. Jadi ya masuk juga budaya tradisional masuk, terus kemudian indikasi geografis juga masuk. Atau kalau tenun, kalau ngomongin garam, ada tuh di Bali namanya garam Amet Bali, itu proses pembuatan garam itu di Karangasem itu, di pantainya itu bener-bener tradisional banget. Kalau dilihat caranya itu ngambilnya masih pakai daun apa gitu, saya lupa, pokoknya di sini benar-benar tradisional lah. Dan itu sejarahnya memang ada sejarah gitu, pembuatan garam di garam Amet di Bali itu turun temurun, bagaimana dikasih tahu tuh sejarah. Dan itu sekarang memang udah lama sih garam Amet masuk dalam indikasi geografis juga. Jadi bisa banget budaya tradisional menjadi indikasi geografis. Contohnya sudah ada kok. Tadi ya yang songket tadi ya, tenun gitu ya. Bisa Pak Gunawan. Nah, tadi ada yang terlewat. Jadi dokumen-dokumen yang dibutuhkan nih kalau kita mau daftar indikasi geografis, dan apakah kita harus bawa sampelnya juga gitu. Dan artinya kan ada proses di situ kan, dimana tim yang dibentuk oleh DJKI dia nyobain rasanya, yang ngelihat bentuknya gitu. Nah itu pertanyaannya adalah dokumen apa yang dibutuhkan untuk pendaftaran, terus kemudian apakah sampelnya harus dibawa gitu, dan berapa lama sih prosesnya untuk pendaftaran itu? Gimana Kak? Silakan Kak. Siapa? Yobi mungkin bisa bantu. Boleh, siap. Dokumennya agak lumayan ya. Jadi data-data pasti data-data Jadi ada uji labnya yang agak lumayan butuh banget ya kita, karena kan kita tahu karakteristik kualitas itu dari apa gitu buktinya, dan bukti yang paling otentik ya dari uji lab gitu kan. Nggak mungkin kita tahu ini rasanya asem, ini rasanya legit, ini rasanya manis, ini rasanya asinnya ya itu kan kita nggak tahu gitu, dan cuman tahu dari uji lab gitu. Jadi memang uji lab itu harus ada gitu kan. Jadi
karena ada kandungan senyawa ini dia menjadi asin. Itu uji lab seperti itulah kira-kira yang dibutuhkan salah satu dokumennya gitu kan. Jadi banyak juga gitu kan. Kayak pastinya data-data pemohonnya, data-data anggota petaninya, misalnya petani kopi itu ada kelompok petaninya siapa aja itu akan didaftar juga semuanya. Jadi nggak sembarangan dokumennya itu benar-benar ketat, maksudnya benar-benar ditumpahkan di sana lah gitu. Petaninya A, B, C, D gitu kan dimasukkan ke dokumennya. Jadi petani lain itu nggak sembarangan bisa masuk dalam dokumen indikasi geografis. Ya kira-kira seperti itulah Kakak Alisa dan beberapa dokumen yang lainnya. Semakin terang seperti ini, Sobat Rookie. Nah ini Pak Gunawan komentar kembali, kayak Sasando ya, alat-alat musik daerah. Seperti itu ya, Sasando sudah didaftarkan IG atau gimana tuh Mas? Contohnya Sasando. Iya, Pak Gunawan, kalau kita ngomongin Sasando itu kan alat musik ya, alat musik tradisional gitu kan. Jadi memang walaupun sebenarnya kita lihat dulu sih ini apakah bisa gitu ya. Jadi yang saya tahu kan kerajinan tangan ya, yang lebih dekat ke Sasando Rote ini kan kerajinan tangan. Apakah kerajinan tangan ini ada nilai budayanya, apakah berkarakteristik, apakah bahannya benar-benar tradisional ngambil dari sana. Tapi yang paling penting adalah Sasando Rote ini apa yang mencirikan dari daerahnya gitu. Itu yang paling, karena kan indikasi geografis sekarang kan ngomongin daerah ya. NTT, Daerah ya kayak iya dari NTT, cuma NTT yang sebelah mananya gitu. Jadi nggak petaninya berapa, itunya bahan-bahannya apakah masih alami gitu kan. Terus tapi kalau saya sih agak gimana ya, kalau menurut saya, walaupun saya bukan ahli indikasi geografis, tapi karena ini alat musik ya, maksudnya alat musik tradisional. Ya, seperti yang kita diskusikan kemarin, Mas Yobi mungkin lupa bahwa yang kita obrolin kemarin, yang Sasando itu masuk ke intellectual property, udah masuk ke NTT dia 2022 masuknya. Sudah masuk ke kekayaan intelektual, Mas Yobi. Mas Yobi kemarin sudah didaftarkan? Iya, kemarin ngobrol sama aku, cuma dia mungkin agak lupa. Lupa ya. Tahun 2022 udah didaftarin. Iya. Oke, ternyata saya mau lanjut sebenarnya. Daftarnya mungkin biasa, maksudnya nggak cocok daftar di indikasi geografis untuk Sasando Rote karena ini alat musik, cocoknya di pengetahuan tradisional gitu, karena di pengetahuan tradisional karena dia budaya yang turun temurun gitu. Itu kan nggak tahu siapa yang pencipta pertama alat musiknya itu siapa, kita kan tahu kan. Kalau gitar, piano itu kan kayaknya sih kita tahu ya di luar sana siapa yang pencipta. Tapi kalau Sasando Rote ini kan alat musik tradisional, siapa yang menciptakan pertama kali nggak tahu, jadi masuknya ke dalam rezim pengetahuan tradisional. Itulah kira-kira. Makanya nggak cocok lah di indikasi geografis. Mas tadi awal tadi kan bahwa yang tidak masuk itu kan produk dan barang. Jadi kalau Sasando kan lebih cenderung kepada produk ya. Ya. Jadi Sasando memang sudah didaftarkan dan memang lebih pasnya di budaya turunan ya. Next kita bisa bahas lebih detail lagi ya tentang budaya turunan. Iya, betul. Itu masuknya ke kekayaan intelektual komunal, Kakak Lisa. Jadi itu masih masuk ya ke indikasi geografis, cuman itu rezim yang berbeda lah dari yang kita bahas kali ini. Ya. Baik. Dan beda ya antara intellectual property dan indikasi geografis. Indikasi geografis bagian dari intellectual property ya kakak-kakak ya? Mungkin bisa lebih dijelaskan kembali mungkin. Kak Sophie, Kak Nurul silakan, atau Kak Yobi kembali. Boleh. Jadi kekayaan intelektual ini kan ada banyak ya, beragam banget, tergantung dari bentukannya. Bisa kita baginya kan berdasarkan hak cipta misalnya, kemudian hak cipta itu di dalamnya ada apa lagi, apakah termasuk seni, cipta yang dari pikiran manusia, ide, kemudian kita ke paten itu kalau produk-produk yang ada nilai innovation-nya ya, bahasa Indonesia apa sih ya? Itu ada nilai itunya, kemudian ada desain industri, bener ya, desain industri, kemudian apa lagi tuh, satu lagi lupa. Sirkuit. Ada rahasia dagang. Itu rahasia dagang. Jadi semua itu termasuk di dalam kekayaan intelektual. Ya. Oke. Jadi
ada beberapa hal ya yang masuk ke dalam rezim kekayaan intelektual, salah satunya indikasi geografis, Pak Gun. Terima kasih banyak Pak Gunawan atas pertanyaan-pertanyaannya. Tanya lagi dong. Untuk teman-teman yang lain, untuk sobat-sobat Ruki yang lain, silahkan tanya yang banyak ya. Pak Gunawan Dan nanya yang sudah ngetes. bergabung, dan yang sudah bergabung, terima kasih. Ada Steve Firman, kemudian Eswara, Dian 02, Query Dambu, dan lain sebagainya. Silakan. Ini nih, ada pertanyaan kayaknya khusus nih buat Kak Sophie. Kalau minyak lintah Papua, itu termasuk indikasi geografis? Gimana Kak Sophie? Minyak lintah Papua, Kak? Itu sama kayak, jadi dia Bingung. enggak. Jadi dia sama kayak ini doang, sama kayak jambu Bangkok tadi. Dia cuma sekedar sebutan-sebutan sehari-hari saja. Karena dia tidak menunjukkan kayak tadi itu kualitas, kemudian karakteristik dari daerah Papua tersebut. Karakteristik dari lintah Papua apa? Memang gitu kan. Jadi lintah Papua bukan indikasi geografis, tapi mungkin sebuah produk yang disebut orang sering berasal dari sana. Ada kok lintah Lampung gitu kan. Oh, ada serius. Itu Lintah orang iseng banget ya. lintah mana gitu ya. Mas Yobi yang paham banget yang begitu mah. Waduh. Saya aja nggak pernah tahu ini minyak lintah ini benar-benar ngambil dari lintah ya apa gimana sih? Dari lintah apa? Saya penasaran apakah itu cuman kata aja ya, cuman penyebutan aja, nggak harfiah benar-benar minyak ngambil sari-sari lintah. Nah, saya nggak tahu deh. Tapi kalau benar Gue Google minyak lintah terbuat dari ekstrak lemak lintah. wah, Papua. bener ternyata. Ngambil dari Papua lintahnya. Enggak. Ya, ada yang dari Papua, ada yang lintah Kali Ciliwung juga ada kalau lu mau. Lintah itu kayaknya ikan sapu-sapu Ciliwung nggak bisa. Ekstra Jadi itu nggak termasuk sapu-sapu indikasi Ciliwung. geografis ya? Bukan. Kan ya. Nih, Pak Gunawan komentar kembali, sama kayak tempoyak duren ya Bang? Oh ya, tempoyak duren tuh, enak tuh. Itu masuk nggak sih ke IG? Tempoyak duren? Enggak, karena tempoyak duren itu kan dia ada ciri khasnya sama dalam Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu juga sama, jadi nggak bisa disebut indikasi geografis. Nggak bisa ya? Ya, bisa. Nah, kalau Ya, masyarakat nih, kalau masyarakat mau tahu daftar-daftar apa aja sih yang udah didaftarin indikasi geografis gitu, itu bisa mana ya? Ada nggak informasi yang bisa diakses masyarakat secara jelas? Mas Yobi, gimana Mas? boleh, bisa banget, ada kok di website utama kita, website utama DJKI itu di dgip.go.id. Di sana bisa cek penelusuran, ada misalnya minyak juga ada sih, walaupun bukan minyak lintah ya. Minyak kayu putih ada, minyak kayu putih, terus banyak lah itu, kopi yang paling banyak sebenarnya sih, tapi bisa dicek di sana, bisa ditelusuri di sana di menu penelusuran. Di website dgip.go.id ada menu penelusuran, masuk ke menu penelusuran indikasi geografis. Oh, minyak kayu putih ada juga gitu, kayak maaf ya aku sebut merek ya, kayak minyak kayu putih caplang gitu ya? Ya, kalau itu bukan, kalau itu merek memang bukan indikasi geografis. Nah, justru yang dari ini nggak sih, daerah Sulawesi apa tuh minyak? Ambon, sorry, ada minyak kayu putih Ambon ada. Tapi nggak tahu itu dimasukin ke ini nggak Mas, indikasi geografis. Soalnya kualitasnya tuh beda sama minyak kayu putih yang brand-brand itu gitu. Kemarin pernah dapat oleh-oleh soalnya minyak kayu putihnya. Ada Pak Kadif gabung. Pak Kadif, terima kasih sudah bergabung. Sudah bergabung acara kita, Bapak Kadif dari Kalimantan. Ya, kita sedang membicarakan indikasi geografis. Nanti kalau misalnya Pak Kadif penasaran untuk pembahasan kita bisa ditonton kembali ya, nanti rekamannya akan kita share di Instagram masing-masing. Itu kalau Bapak Kadif mau informasi bisa undang kami ke daerah Bapak untuk memberikan informasi terkait indikasi geografis. Gitu dong jualannya, Lisa. Oh iya. Gue nggak pakar. Pak Idris, Pak Kadif yang baik hati. Kalau hari ini hadir di BPHM, nanti kita ketemuan ya. Ya ampun. Nah, ada lagi nih pertanyaan. Ya. Gimana sih cara kita, tadi kan ngomongin soal merek tuh, akhirnya muncul satu pertanyaan lagi bahwa gimana cara pemberian merek barang atau produk yang terdaftar IG gitu, harus dicantumin kekhasannya nggak sih di dalam mereknya itu gitu, misalnya kayak tadi tuh kopi Toraja gitu ya, apa emang harus dicantumin Torajanya gitu, atau enggak Mbak Nurul, karena terkait ke Toraja? Brand kan indikasi geografis tadi kan lebih ke produknya ya.
produknya tadi apa. Dan itu biasanya ketika memang mau disebarluaskan itu ada logo tadi, logo indikasi geografis itu diberikan oleh DJKI. Kalau permasalahan brandnya apakah menampilkan atau enggak, ya pasti kalau brand itu kalau memang ngejual suatu produk, ya mau nggak mau dia harus nge-display itu nggak sih, biar jadi opsi orang, oh ini produk ini nih bener dari sini nih, jadi ngedukung keduanya, antara indikasi Ya, geografisnya dapat, tapi di brandnya juga dapat merek juga. juga. Tapi Ya, itu dua hal setuju. terpisah ya, jadi terpisah antara merek dengan indikasi geografis, tapi itu bisa saling ngedukung gitu. Betul. Apa sih Setuju. signifikan apa sih hal yang signifikan apa yang membedakan antara merek sama indikasi geografis kan beda-beda tipis ya, tapi memang ada beberapa perbedaan kayak yang pendaftarnya, kemudian fungsinya ya. Di Kaltim banyak loh indikasi geografis. Wow, Pak Idris Iya, betul. komentar. Halo Pak Idris. Di Kaltim banyak loh indikasi geografis. Mungkin bisa di-share juga nih Pak Idris, gimana sih kondisi pendaftaran indikasi geografis di sana? Apakah masyarakatnya sudah memang sadar ya? Tapi kalau dilihat dari kalimatnya Bapak, banyak loh IG, berarti sudah didaftarkan ya. Sudah banyak juga yang mendaftarkan dan sadar akan indikasi geografis ya Pak ya? Alhamdulillah sekali. Nah nih, Mas Yobi, di Kaltim banyak loh IG gitu. Artinya ada satu daerah yang memang sudah sadar ya, Kaltim, kayak Bubble tadi ya. Tapi ada Ya, nggak sih kita mengindikasi daerah-daerah yang memang belum sama sekali mendaftarkan indikasi geografisnya? Jangan-jangan nih, kita kan tinggal di Jakarta ya. Jangan-jangan Jakarta juga nggak punya indikasi geografis lagi gitu. Apa sih indikasi geografisnya Jakarta gitu, sebagai kota besar ya? Gimana nih yang menginisiasi itu? iya, Gimana Mas? saya langsung tutup muka tadi. Kalau ngomongin indikasi geografis di Jakarta ya, karena kan indikasi geografis ini kan bukan hal ya, apa namanya, hal ya, apa maksudnya, faktor yang terpenting itu kan alamnya ya sebenarnya ya Kak Kalisa ya. Ya kalau kita tahu lah di Jakarta alamnya seperti apa gitu kan. Mungkin ya saya pernah apa namanya, ngobrol lah dengan teman-teman di Kanwil DKI ya, memang eh, salak condet tuh mau dicoba gitu kan untuk didaftarkan ke indikasi geografis gitu, karena kita tahu salak condet itu memang terkenal, kebetulan memang saya di rumahnya di Condet ya. Jadi saya tahu banget tuh waktu masih kecil, nih cerita dikit aja nggak apa-apa ya Kak Kalisa. Jadi tadi kan waktu saya masih kecil tuh saya sering banget tuh SD, SMP tuh ngorek-ngorek, di belakang rumah tuh ada kebun punya Bu Haji tuh, ngorek-ngorek salaknya dia. Kadang diomelin nama Bu Hajinya. Salak condet itu benar-benar salak condet. Jadi saya tahu banget salak condet itu bagaimana rasanya, bagaimana bentuknya, itu saya tahu banget karena saya masih kecil tuh ngerasain banget salak condet. Itu bisa jadi potensi juga, cuman saat ini yang saya tahu ya di belakang rumah saya aja itu kebunnya Ibu Haji itu udah jadi rumah semua gitu. Jadi ya potensinya, bagaimana potensinya kalau barangnya nggak ada gitu. Itu sebenarnya sih masalah yang untuk indikasi geografi di Jakarta ya terutama sebenarnya. Jadi salak condet memang merupakan kekhasan Jakarta dan banyak yang setuju dengan hal itu. Namun barang itu udah nggak ada, udah habis ya dengan bangunan-bangunan ya. Karena Masih ada, cuman nggak banyak sih, sedikit nggak lah. banyak ya. Untuk kasus yang seperti itu tidak bisa didaftarkan. Iya, karena indikasi geografis ini kan sebenarnya kalau kita ngomong konsep dasar kekayaan intelektual kan intinya ekonomi ya, intinya memberi ekonomi gitu kan, nggak cuman ikon, nggak cuman ya dulu pernah ada gitu, enggak, tapi barangnya memang ada, bisa dijual gitu loh, walaupun cuma sedikit, bisa dijual dan berkarakteristik yang paling penting kalau untuk indikasi geografis. Jadi kebetulan memang barangnya, waduh, saya nggak yakin ada gitu, katanya sih ada di Condet tapi di dekat pinggir kali ya, jadi ya saya seperti itulah kira-kira. Memang masih dicoba untuk potensi indikasi geografisnya apakah benar-benar bisa didaftarkan. Cuman kalau saya, karena saya tahu banget ya dari kecil rasanya seperti apa, karena kita tahu salak pondok Sleman Jogja tahu ya, kakak-kakak ya tahu kan rasanya ya, pasti udah pernah nyobain kan salak pondok, manis, dagingnya banyak, lembut, enak gitu kan. Terus apa namanya, daerahnya juga luas yang nanam gitu. Tapi kalau salak condet daerahnya kecil, rasanya itu waktu saya kecil sepet, dagingnya tipis gitu kan, dan salaknya kecil-kecil gitu. Jadi apakah bisa dijadikan potensi indikasi geografis ya? Belum tahu sih, belum kelihatan potensinya kalau menurut saya gitu sih. Itu kira-kira. Oh, baik. Oh, jadi memang kalau saya ambil kesimpulan bahwa ketika mendaftarkan juga harus bisa dilihat
ada nggak sih peluang untuk peningkatan ekonomi masyarakat bisa dibudidayakan secara luas nggak sih gitu kali ya? Oh, Ya, baik-baik. Wow, keren banget. Nah, ini Pak Kadif komentar kembali. Justru itu untuk menyadari supaya masyarakat Kaltim itu sadar betapa pentingnya indikasi geografis. Betul, Bapak. Wah, seneng nih kayaknya kita kalau punya Kadif, gitu, punya pimpinan yang memang juga memahami mengenai indikasi geografis dan juga hal-hal terkait kekayaan intelektual lainnya ya untuk kemajuan masyarakat sekitarnya juga. Terima kasih Pak Idris. Tadi kata Kak Sofi kalau mau undang kita untuk jadi narasumber, kita sangat berterima kasih sekali. Ya. Baik, Sobat Ruki. Ruki itu kepanjangan dari Guru Kekayaan Intelektual ya. Kita tersebar di ya, seluruh wilayah Indonesia, di kantor-kantor wilayah, di pusat juga ada. Nah, tadi pertanyaan-pertanyaan sudah kita ajukan, sudah kita tanyakan kepada ketiga narasumber kita gitu. Semoga membuka cakrawala dan memang jelas serta dapat dipahami ya. Karena ketika kita memang memahami hal-hal yang baik seperti ini gitu, apalagi ini terkait dengan peningkatan ekonomi masyarakat, menjadikan masyarakat lebih mandiri gitu kan. Itu memang hal-hal yang baik sekali ya, kakak-kakak sekalian ya. Untuk kemajuan negara juga, nggak hanya kita pribadi, tapi negara juga, bangsa juga. Nah, untuk Sobat Ruki yang baru bergabung dan ingin menyaksikan kembali, silakan nanti dilihat di Instagram kami masing-masing, ada di posternya ya. Nanti silakan dilihat Instagram kami, itu bisa diklik di bagian atas ya kiri. Kita sudah 1 jam lebih. Saya janjiannya hanya 1 jam aja. Mereka nih orang-orang sibuk. Ya. Saya takut ganggu waktunya juga ya. Nah, sebelum kita menutup, untuk ketiga narasumber harus kita mintain nih closing statement-nya ya kan, tapi jangan lama-lama, jangan 1 hari penuh gitu. Singkat aja, silakan dari wanita cantik di sebelah saya, Kak Nurul. Oke, kalau menurut aku pribadi tentang indikasi geografis ini sebenarnya ini berkaitan sama potensi yang ada di sekitar kita. Kemudian kedua harus ada peminatnya. Jadi ada produknya, tapi ada juga peminatnya. Dan selama itu ada dan produknya juga eksis, kayaknya indikasi geografis itu bakalan tetap ada sih. Saat ini mungkin pemerintah harus lebih aware dan kita juga lebih aware ketika ada sesuatu yang memang dari khas daerah kita tuh bisa ditampilkan ke tempat lain mungkin ya jadi ada produk nih misalnya di tempat aku coba ini ke teman tapi ternyata itu bisa didaftarkan indikasi geografisnya mungkin bisa jadi potensi juga kali ya ke depannya mungkin kira-kira seperti itu Pak. Baik, kesadaran semua pihak ya. Oke, terima kasih Kak Nurul. Selanjutnya Kak Sofi, silakan. Pesan gue adalah mungkin kita sama-sama menambah ilmu terkait apa itu kekayaan intelektual karena masih kita bingung antara kawan-kawan kan masih bingung antara merek, logo, kemudian indikasi geografis, rahasia dagang itu kita banyak masyarakat yang masih bingung jadi sama-sama kita berbagi informasi, kawan-kawan juga mencari informasi terkait kekayaan intellectual property karena zaman sekarang sangat penting untuk melek intellectual property. Demikian. Lapor, selesai. Artinya literasi ya. Jangan malas baca, jangan malas cari informasi gitu biar kita semua melek hukum dan melek informasi. Baik, terima kasih. Selanjutnya Kak Yobi. Baik, terima kasih Kak Kalisa. Kalau dari saya jadi KI ini kan rezimnya banyak ya. Jadi dan DJKI ini kita fokus tiap tahun itu ada tahun tematik, nggak semua rezim, jadi per bidang-bidang rezim itu kita tahun tematik kan. Kebetulan tahun ini karena tahun tematik indikasi geografis, jadi kita punya banyak kegiatan-kegiatan tentang indikasi geografis yang biasanya kita cuman awalnya tuh DJKI itu biasanya cuman dari cari potensi indikasi geografis di daerah terus sampai mendaftarkan, habis itu udah selesai gitu dan evaluasinya. Nah tahun ini kita benar-benar kita mencoba untuk indikasi geografis ini kita bantu komersialisasinya gitu kan. Jadi nggak cuman kita daftarin aja, tapi kita bantu, kita masukin ke marketplace seperti Tokopedia. Ini sedang kerjasama juga dengan Tokopedia agar produk indikasi geografis bisa masuk ke sana lah gitu, seperti itu. Terus kemudian ada kampanye-kampanye, edukasi, pemasaran, promosi, dan juga ada penghargaan. Nantinya juga ada penghargaan untuk edukasi geografis tahun ini yang apa ya bahasanya, yang sukses lah seperti itu. Jadi benar-benar kita tahun ini
fokus ke indikasi geografis, jadi siap-siap teman-teman yang MPIG, kita ngomongnya MPIG ya, masyarakat peduli indikasi geografis tuh, asosiasinya penggiat indikasi geografis itu siap-siap akan kita bantu produk-produknya, semoga berjalan lancar. Itu aja dari saya, mohon dukungannya. Terima kasih. Wah, ternyata sudah bergabung dan kerjasama ya sama e-commerce Tokopedia ya? Sudah, siap. Barang-barangnya ada di situ. Kalau itu masih proses. Oh, masih proses. Oke. Baik. Semua rangkaian Lama-lama acara ya sudah selesai. prosesnya. Cekat ya. Ntar Biar cepet ya, bener gak? Ya, kan? Biar akhir semangat tahun katanya masyarakat. jangan masih proses ya. Siap, karena masih ya pokoknya intens lah prosesnya seperti itu. Keren nih, DCKI. Iya, iya. Iya. Apalagi kalau kita diundang jadi narasumber ya nanti di acara apa sama DKI. Nggak mungkin kita ngundang DCKI karena narasumber dari DCKI yang ngasih tahu Oh iya, kita. Kembali. Diundang Iya, kok di acara Ruki kan biasanya diundang jadi narasumber kan, kegiatan Ruki kan. Oh iya. FGD kan semuanya narasumber kan kalau FGD. Jangan di puncak lagi. Oke, kalau gitu. Kapan ya acaranya? Puncak lagi. Di belakang layar kita ngobrolin tentang Ruki. Ya, Siap. terima kasih banyak ini untuk kakak-kakak yang sudah meluangkan waktunya ngobrol bareng Sobat Ruki dan juga memberikan insight yang sangat bermanfaat dan sangat jelas gitu ya. Semoga lain kali kita bisa ketemu lagi nih lewat IG Live atau tempat-tempat lainnya, sama-sama memberikan informasi kepada masyarakat dengan tuntas dan jelas. Untuk Sobat Ruki yang sudah bergabung, terima kasih banyak sudah join Instagram Live kami. Untuk yang baru bergabung juga nanti bisa ditonton kembali tayangan kami di Instagram kita ya yang ada di sini ya. Gitu. Oke, selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali. Kan dulu udah kali. Dah. Dah, Kak.